Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kono fasal suwiji. Takbire fasal wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyah. Iki bahas masalah perempuan yang iddah. Perempuan iddah kemarin sudah dibahas, ada kalanya memang tertalak oleh suami. Jadi suami mentalak istri, maka istri ada namanya iddah. Ada kalanya iddah itu terjadi karena seorang suami meninggal. Seorang suami meninggal akhirnya istri punya waktu yang namanya iddah. Nah, iddah itu nantinya bagaimana? Qauluhu wa yajibu lan wajib. Wajib kanggone lil mu'tadati keduwe wadon kang iddah. Sifate ar-raj'iyati ingkang bangsa raj'i. Jadi ketika nantinya ada perempuan yang tertalak raj'i. Talak raj'i itu talak 1 atau talak 2. Dan talak 3 namanya talak bain. Lah talak raj'i itu nantinya ketika ada perempuan kok tertalak raj'i, asukna. Asukna apa manggonake omah. Wan nafaqatu lan nafaqah. Jadi nantinya seorang perempuan yang masih dalam keadaan iddah. Iddahnya itu karena seorang suami mentalak dia talak raj'i, talak 1 atau talak 2. Jadi misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya talak 1 atau kamu saya talak 2." Lah itu talak raj'i. Lah nantinya perempuan yang tertalak raj'i itu maka wajib yang adanya rumah. Nah, dalam syara iku ay fi maskani firoqiha. Jadi tempat di mana dia ditalak itu nantinya akan ditempati seorang perempuan iki. Jadi misalkan Zaid dengan Fatimah mentalak raj'i misalkan talak 1. Maka tempat tinggal yang digunakan untuk mentalak itu nantinya akan ditempati oleh Fatimah. Dan tidak hanya itu, kewajiban wanafaqah juga nantinya seorang laki-laki alias Zaid iki juga harus memberikan nafkah kepada perempuan tersebut. Jadi di setiap hari itu nantinya dia dikasih nafkah. Ya, dalam syarah malah ditambahi ay wal kiswah ila antakuna nasyijatan qabla talaqiya au fi asna'i iddatiha. Memang dalam Fathul Qoribnya sendiri itu perempuan yang tertalak raj'i itu tidak hanya diberikan sukna tempat tinggal, tapi juga nafkah dan juga pakaian. Jadi tidak hanya sekedar nafkah saja, tapi pakaian juga penting. Nah, meskipun toh sudah tertalak, tapi talaknya talak raj'i. Lah, di situ juga diterangkan ila antakuna nasyatan qabla tolaki fi asnai idatia, kecuali memang perempuan tersebut termasuk nusyus alias menentang suami. Jadi misalkan Fatimah sebelum tertalak raj'i itu memang posisinya itu dia menentang suami dan tidak mau anut kepada suami. Nah, itu nantinya ketika ada perempuan yang nusyus seperti itu, maka tidak perlu dikasih kiswah sandangan pakaian. Jadi memang dalam perempuan yang ditalak raj'i itu tidak serta-merta langsung kita biarkan, tidak, tapi perlu kita pikirkan, kita beri tempat tinggal dan juga nafkahnya ki mau, mulai makan, minum dan lain-lain ki mau. Qauluhu wa yajibu lan wajib lil baini keduwe wong kang katalak bain. Apa sing wajib asukna apa panggonan omah. Duna nafakoti ora kok nafkah. Ketika nantinya ada perempuan yang tertalak bain berarti talak 3. Kamu saya talak 3. Misalkan seorang laki-laki mengucapkan pada istrinya, kamu saya talak 3. Talak bain. Lah, perempuan yang tertalak bain oleh suaminya ini nantinya statusnya wajib kita beri sukna tempat tinggal, tapi tidak nafkah. Jadi tetap yang namanya perempuan yang tertalak bain itu nantinya diberi tempat tinggal, terus tidak usah diberi nafkah, enggak masalah ki mau. Tapi nek talak raj'i tetap harus adanya nafkah. Lah nantinya iddah talak raj'i itu memang ada waktunya sampai berapa hari atau berapa bulan nanti dijelaskan. Ila antakuna kejaba yen ta ana sapa mar'ah
Ila antakuna kejaba yen to ana sapa mar'ah iki mau ana iku hamilan wong kang hamil. Ketika seorang perempuan yang tertalak bain iku ternyata orang yang hamil. Jadi baru mateng atau dia iki mau posisinya mengandung hamil dalam 2 bulan, ternyata malah posisinya iki mau tertalak, dan tertalak iki masih dalam iddah. Nah, maka status perempuan yang demikian itu tetap harus dikasih sukna tempat tinggal dan juga nafkah. Jadi nek memang perempuan yang ketalak bain, ketalak 3 kok memang dia posisinya hamil, maka tetap adanya sukna dan nafkah, tempat tinggal dan nafkah. Tapi nek ora hamil, posisi dia iki mau tidak hamil, maka seorang perempuan hanya cukup kita beri mau sukna tempat tinggal, tidak perlu nafkah. Nah, itu yang perempuan yang posisinya tertalak. Nah, adapun perempuan yang posisi iddah tapi sebabnya itu karena suami meninggal. Qaluhu wayajibu al mutafa anha. Wayajibu lan wajib. Wajib kanggene sapa al mutafa ing atase kang mati. Mati mau anha ninggal saking zaujah. Jadi ketika nantinya ada perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Zaid meninggalkan janda muda ya kui Fatimah misalkan. Lah terus bagaimana? Wajibnya iki al-ihdatu apa? Al-ihdatu apa pira-pira ngosot. Jadi ihdat iki apa ihdat? Wa huwa utawi ihdat iku al-imtina'u iku nyegah minaz zinati saking pepaes. Berhias diri ku zina. Terus ketika nantinya ada perempuan yang mana ditinggal mati oleh suami. Zaid meninggalkan janda yakui Fatimah. Nah, Zaid yang meninggal iki mau posisi Fatimah sebagai perempuan yang iddah, maka dia juga wajib yang namanya ihdat. Ihdat itu apa? Ihdat iku al-imtina' minaz zina. Mencegah diri dari melakukan berhias diri. Jadi nantinya seorang janda yang ditinggal mati suaminya dalam posisi masih waktu iddah, maka dia tidak boleh berhias, mulai memakai pakaian-pakaian sing indah, pakaian-pakaian sing mewah, atau memakai perhiasan-perhiasan dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan sampai waktu iddah itu selesai. Tidak hanya itu, yang kedua watibu lan wangen-wangen. Lah wangen-wangen ki juga termasuk perkara yang dilarang bagi perempuan yang ditinggal mati suami alias iddah. Jadi nantinya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi iddah iki, maka dia tetap wajib mencegah diri dari berhias diri. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang mewah, pakaian sing dandan, tidak boleh menggunakan perhiasan, dan juga tidak boleh memakai wangen-wangen dan lain-lain. Lagi memang sedikit repot ketika ada perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Jadi menjaga betul dirinya iki mau. Dan tidak hanya itu, wa alal mutafalan ing atase wong kang ditinggal mati anha ninggal saking zaujuha. Wa alal mutafa lan ing atase wong kang mati anha ninggal saking zauja, sapa zaujuha sapa bojo lanange zaujah. Wal mabtutati lan wadon kang katolak bain. Apa sing wajib? Mulazamatul baiti, apa netepi omah. Nantinya status perempuan yang ditinggal mati oleh suami dalam kondisi iddah, atau seorang perempuan yang tertalak bain, talak 3, bukan talak raj'i, iku tetap nantinya perempuan tidak boleh kemana-mana. Wajib mulazamatul baiti, dia wajib di rumah saja, tidak usah pergi kemana-mana. Jadi misalkan Fatimah ditinggal mati oleh Zaid. Nah, status Fatimah yang masih dalam keadaan iddah itu tidak boleh kemana-mana, harus di rumah saja. Mulane dia wajib diberi tempat tinggal oleh suami ki mau, supaya Fatimah nggak kemana-mana, tetap di rumah saja ki mau. Dan begitu juga berlaku pada perempuan yang ketalak bain. Tertalak bain juga sama. Perempuan tidak boleh kemana-mana. Selama masih iddah, maka dia tetap di rumah saja. Mau. Tapi illa li hajatin, kejaba krono hajat. Nek ada hajat nggak masalah.
Contohnya hajat piye misalkan faya juzula al khuruj ka ayah ka antah khuruja fin nahari li syira'i ta'amin au katanin wa ba'i ghazali lakhirihi au katanin wa nahwi dzalik. Jadi memang ada salah satu perkara yang memperbolehkan perempuan yang iddah karena ditinggal mati suami atau iddah karena tertalak bain keluar rumah itu ada yang memperbolehkan. Contoh yang memperbolehkan itu karena hajat bagaimana? Misalkan dia pergi dari rumah menuju pasar untuk membeli makanan. Jadi selama waktu iddah berbulan-bulan kan nggak mungkin seorang perempuan itu di rumah terus. Kalau di rumah terus nantinya makan apa? Nah, karena persediaan makanan cuman paling berapa minggu misalkan. Nah, makanya seorang perempuan yang posisi dalam keadaan iddah iku meskipun toh dia hukum asal di rumah saja tidak boleh kemana-mana, tapi boleh keluar rumah kalau memang ada hajat, salah satunya membeli makanan. Jadi perempuan pergi dari rumah terus dia membeli makanan untuk nantinya dia mau supaya makan, supaya bisa berlangsung hidupnya mau. Dan juga atau selain itu, misalkan apa? Misalkan dia mau kerja. Memang dia mau penghasilannya sebagai seorang penjual di pasar, jadi buka warung di pasar, memang sehari-harinya seperti itu. Nah, posisi duit sudah menipis, tinggal berapa hari lagi sudah habis. Makanya ketika meskipun toh seorang perempuan masih dalam keadaan iddah ini mau tidak boleh keluar rumah, tapi kalau ada hajat yang demikian itu tidak masalah. Jadi memang kalau ada hajat perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau ketalak bain itu memang ya oke, wajib di rumah, tapi kalau ada hajat enggak masalah keluar rumah. Makanya seorang perempuan itu ketika tertalak bain atau ditinggal mati suami harus tahu apa saja larangan-larangan bagi perempuan yang iddah dan apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang iddah ketika keluar rumah iki alasan karena apa? Lihajatin kah atau bagaimana? Iki harus tahu.